Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Gue tahu Samsung Galaxy A54 ini menjadi salah satu smartphone yang paling primadona nih buat kebanyakan orang. Dari mulai upgrade-annya yang begitu berasa, desainnya yang nggak ngebosanin, dan yang pasti harganya masuk akal cuy. Bahkan cukup banyak banget yang request buat ngebahas smartphone yang satu ini. Dan sayangnya baru kesampaian sekarang nih gue bisa ngebahas si Samsung Galaxy A54 ini. Karena memang baru aja nih dikirimin sama distributor ponsel, salah satu tempat yang biasa gue beli smartphone di sana cuy. Nah sedikit informasi aja nih ya, kalau misalkan kalian yang pengen beli smartphone Android, bisa banget kepoin toko distributor ponsel cuy. Linknya ada di deskripsi, karena gue sering banget belajar smartphone Android di sana cuy. Ya daripada kelamaan, langsung aja deh klik linknya ada di deskripsi. Oke lanjut, ini HP bisa gue bilang primadona banget buat Galaxy A series cuy di tahun ini terutama. Bahkan bisa dibilang di tahun 2024 mendatang nanti, si Samsung Galaxy A54 ini masih menjadi salah satu Samsung Galaxy A series yang masih jadi primadona. Apalagi di Samsung Galaxy A54 ini membawa upgrade yang begitu berasa. Tidak seperti di Samsung Galaxy A53 tahun lalu yang dimana itu HP menurut gua produk gagal ya cuy. Produk gagal gimana tuh maksudnya? Ya bisa dibilang harganya overpriced dan juga smartphone-nya itu menurut gua agak aneh, terutama dari segi desain dan juga masalah speknya gitu ya. Tapi lain cerita dengan Samsung Galaxy A54 ini yang membawa upgrade yang begitu berasa kalau menurut gua, terutama di bagian chipsetnya, yang dimana secara SoC dia pakai Exynos 1380, yang dimana punya peningkatan upgrade itu sekitaran 20% daripada Exynos 1280 ya teman-teman. Secara skor Antutu aja kalau misalnya kita lihat di sini dapat di angka 500 ribuan. Skor yang cukup lumayan tinggi buat smartphone di kelas harga segini cuy. Dan menurut gua skor segini tuh juga menjadi salah satu standar smartphone di range harga segini. Performancenya gimana? Yap, gua udah sempet cobain buat main game di Exynos 1380 ini. Dan kebukti buat SoC itu memiliki performance yang cukup lumayan oke nih kalau kita geber kayak main game. Yang dimana pas waktu gua ajak main game Genshin Impact settingan normal 60 fps yang didapat dari smartphone yang satu ini masih tergolong oke banget, yaitu di angka 50 sampai 55 fps, walaupun memang terkadang nyentuh di angka 60 fps tapi itu agak sedikit jarang. Ya menurut gua mas better lah dapat di angka 50 sampai 55 fps, tapi terkadang juga ada sedikit frame drop sih sampai di angka 40 fps. Masih playable banget kalau menurut gua, jadi nggak usah worry ya teman-teman. Nah terus juga sekilas gue cobain main game PUBG Mobile dari smartphone yang satu ini, tapi sayangnya settingan grafik dari smartphone yang satu ini yaitu Galaxy A54 masih di lock sampai smooth high aja. Padahal secara spek ini harusnya udah bisa sampai ke settingan smooth extreme ataupun smooth ultra. Ya minimal smooth ultra lah agar bisa dapat FPS di angka 40. Tapi sayangnya buat main game PUBG Mobile, HP ini masih di lock di settingan smooth high aja. Itu salah satu bagian yang menurut gua sayang banget sih. Padahal One UI dari HP ini tuh udah yang terbaru. Nanti kita bakalan juga bahas deh versi One UI 6 di smartphone yang satu ini. Terus juga buat main game Mobile Legends di sini udah unlock ke settingan super ultra cuy. Jadi udah lancar banget pastinya buat main game sekelas MLBB tanpa ada kendala. FPS stabil mampus di angka 60 fps dan udah hayu banget kalau misalnya kita ajak ngepush di smartphone yang satu ini. Sorry agak batuk. Tapi lain cerita kalau misalkan kita ngebahas temperatur dari smartphone yang satu ini. Nah jujur untuk masalah temperatur gue cukup salut sih sama smartphone ini, yaitu Galaxy A54, karena bisa meredam panas dengan cukup baik nih. Dan gue juga cukup impress banget pas waktu gue geber main game Genshin Impact selama 15 menitan. Tadinya gue pikir temperaturnya kayak bakal meningkat nih, tapi nyatanya di sini masih stable di angka 41 derajat Celcius. Oh ya sedikit catatan, gue main game Genshin Impact-nya itu dalam ruangan ber-AC sekitaran suhu 24 derajat Celcius dan juga menggunakan Wi-Fi only. Cuman kalau menggunakan data seluler pasti bakalan beda sih temperaturnya ya teman-teman. Dan juga konsumsi daya baterainya pun juga bakalan beda. Tapi yang jelas gue cukup impress banget lah buat smartphone yang satu ini, buat masalah temperaturnya bisa di manage dengan cukup baik. Tapi tetap gue pengen ngasih sedikit saran aja, solusi buat kalian ya. Kalau misalkan kalian sering ngeluh masalah temperatur yang begitu cukup overheat ketika main game, ya pastiin pakai cooling cuy. Itu udah jawaban yang paling benar sih sebenarnya. Ngeluarin duit sekitaran 100 sampai 200 ribu buat invest cooling sih menurut gue masih oke-oke banget ketimbang smartphone kalian harus overheat dan kalian tersiksa gitu Jadi tetap kalau misalkan kalian player yang hardcore buat main game di smartphone ini terutama, ya pakein cooling aja biar temperaturnya tetap terjaga. Oh ya masih berkaitan dengan temperatur, gue lebih salutin lagi sama smartphone yang satu ini pas waktu gue ajak CPU throttling coy. Ya tes yang cukup lumayan ekstrim nih buat layaknya sebuah smartphone ya teman-teman. Di sini gue udah coba dua skenario. Yang pertama
pertama yaitu CPU throttling dalam waktu 45 menit. Dan hasilnya gimana? Ya pas waktu gue lihat di sini cukup impress nih, karena di sini stabil banget. Bahkan memang lama-lama turun sih grafiknya, cuman masih di angka 85%-an, yang dimana ini masih sangat-sangat oke cuy. Dan temperaturnya HP masih stabil di angka 42 derajat Celcius, masih oke lah ya. Terus juga gue coba skenario yang kedua yaitu 60 menit durasi waktunya buat tes CPU throttling. Alhasil di sini masih stabil juga cuy. Ya paling ngedrop di 80%-an buat grafiknya, dan itu masih sangat oke. Temperaturnya naik dikit di angka 43 derajat Celcius, dan itu masih sangat wajar menurut gua. Nah, berikut juga gua bakalan tampilin untuk hasil benchmark dari Geekbench 6 dan juga 3D Mark benchmark nih. Lalu untuk soal baterai, smartphone yang satu ini tuh bisa gua katakan tergolong irit buat kapasitas baterai 5000 mAh. Ya, 5000 mAh sebenarnya kapasitas yang standar sih buat di tahun 2023 bahkan 2024 mendatang. Nah, pas waktu gua tes buat push main game Mobile Legends selama 30 menit, ya berkurang sekitaran 8-10%, yang menurut gua ini penggunanya cukup masih wajar ya teman-teman. Dan kalau secara screen on time pun juga bisa bertahan kurang lebih 8-10 jam, yang dimana itu masih cukup oke banget. Tapi yang menjadi salah satu keluhan menurut gua yaitu di kecepatan chargingnya nih, yang dimana kecepatan charging dari smartphone yang satu ini cuma 25 watt aja guys. Ya padahal kita tahu sendiri lah, smartphone di range harga segini terutama kelasan Galaxy A54 udah ngasih fast charging yang ada 33 watt, 45 watt, bahkan 67 watt, dan itu dikasih secara cuma-cuma. Adapternya pun juga demikian, dikasih secara cuma-cuma ya. Dan yang gue paling benci dari Samsung yaitu ya tadi ya, adapternya nggak ada di paket pembelian. Walaupun memang Samsung sendiri sudah mengasih beberapa promo ya, seperti kayak beli smartphone yang satu ini dapat kepala chargernya. Tapi kan by default kita nggak mendapatkan kepala charger di inboxnya, maksudnya di dalam paket pembelian gitu ya, di dus gitu, harus terpisah. Dan ya menurut gue kayaknya lebih baik kita membeli smartphone yang satu ini dapat cashback gitu ya, jadi kita bisa beli kayak anti gores ataupun ya cash gitu loh ya. Soalnya pas waktu beli ini HP pertama kali kita nggak mendapatkan cash ataupun anti gores, jadi itu sangat berbahaya banget nih. Nah untungnya Galaxy A54 ini udah pakai Corning Gorilla Glass seri 5 cuy, yang udah punya durability sekuat naga gitu ya. Sekuat naga ku tuh gimana ya, ya intinya udah kuat banget lah Corning Gorilla Glass seri 5. Dan kalau misalkan baret alus-alus sih tetap aja ada sih ya. Cuman ya udah, Corning Gorilla Glass seri 5 menurut gua udah cukup oke buat smartphone di harga segini cuy. Secara spek juga gue bisa bilang Galaxy A54 punya layar yang menurut gue udah cukup oke nih. Yap, ukurannya aja 6,4 inch. Ukurannya menurut gue idaman banget nih ya, karena ukurannya ini compact. Pas waktu gue genggam di kantong ini celana juga nggak maksa gitu loh ya. Kalau dipakai sehari-hari apalagi serasa enak banget gitu loh ya. Contohnya kalau misalkan kita pakai sehari-hari tuh kayak nonton film, smartphone yang satu ini tuh ngasih experience yang menurut gue mantep banget. Karena layar sendiri kalau kita lihat secara spek udah pakai panel Super AMOLED dengan dukungan fitur SDR10 Plus pula. Jadi buat nikmatin konten SDR ini udah ready banget, puas banget lah. Plus juga warna yang dikasih dari Samsung itu udah kelihatan gonjreng banget, kelihatan karakter Samsung banget lah. Ya karena ini adalah HP Samsung, jadi karakternya udah Samsung ya. Nah soal refresh rate juga nggak usah khawatir, karena di sini udah 120 Hz, smooth banget lah ya. Diajak scrolling juga nggak usah worry cuy. Apalagi kalau misalnya kita pakai di outdoor, tingkat brightnessnya ini bisa di-push sampai 1000 nits. Jadi masih kerasa terang walaupun kita pakai di bawah terik sinar matahari pun. Ya cuman konsekuensinya baterainya agak sedikit boros aja sih. Oh ya, by the way, untuk sekarang versi One UI-nya udah pakai versi One UI 6 ya teman-teman, yang tadi gue udah highlight di awal. Ini versi One UI yang terbaru untuk saat ini, tapi bukan itu masalahnya ya. Belakangan itu cukup lumayan tinggi nih isu yang namanya lightsaber. Tinggi lagi isu seperti ini karena memang banyak banget yang takut ketika update ke One UI 6 ini bakalan ngalamin lightsaber gitu. Ya ini memang kasus yang menjadi salah satu trending topik sih di kebanyakan HP-HP Samsung ya. Tapi tetap di Galaxy A54 so far nggak ngalamin hal serupa ya teman-teman. Dan di Galaxy A54 punya gue ini nggak ngalamin lightsaber, dan alhamdulillah pas waktu di update masih aman jaya. Jadi menurut gue kalian gak usah khawatir. Yang masih khawatir buat melakukan upgrade, langsung aja upgrade ke One UI 6 karena banyak beberapa fitur yang menurut gue cukup lumayan oke. Tapi tetap tampilannya memang nggak ada jauh yang begitu drastis ya. Ya paling bedanya di control center aja, di sini ikonnya lebih padat dan juga lebih minimalis gitu.
Tapi untuk masalah fitur-fitur baru kayaknya nggak terlalu banyak sih ya buat di Galaxy A54 ini. Nah sekarang kita bahas bagian yang paling seru, yang lain yang bukan adalah kamera nih. Yang dimana kameranya ini pasti ditungguin dan banyak diminati sama kebanyakan orang, terutama buat Galaxy A series ini coy. Ya, secara resolusi ini udah tinggi banget, yaitu di angka 50 megapiksel untuk kamera utama, 12 megapiksel untuk lensa ultrawide, dan juga 5 megapiksel untuk kamera makro. Serta untuk kamera selfie-nya ini di angka 32 megapiksel. Oke, hasil fotonya gue bakalan spill dari kamera utamanya terlebih dahulu. Menurut gue untuk hasil kamera utama di sini punya detail yang cukup lumayan tajam nih buat Galaxy A54. Yang dimana detailnya cukup tajam, image processingnya pun juga enak banget dilihat di mata. Apalagi warnanya, yang dimana warna tuningan dari Samsung itu udah bener-bener secakep ini. Ya mungkin ini juga dibantu sama preview layar dari Galaxy A54 ini, yaitu Super AMOLED, jadi punya kualitas gambarnya menurut gue oke. Tapi pas waktu gue cek di komputer pun juga hasilnya tetap oke kok. Ya mungkin bisa kalian lihat juga di layar smartphone kalian saat ini, kamera hasil dari si Galaxy A54 sebagus apa, tapi ya jelas menurut gue oke banget. Terutama buat tuningan warnanya ini. Ya tadinya gue pikir kayaknya kameranya nggak sebagus-bagus amat gitu loh. Tapi nyatanya pas waktu gue lihat ini hasilnya bagus coy. Tapi hal ini juga bisa dibantu karena dukungan update OS juga mungkin ya, karena kita tahu sendiri lah setiap update One UI ya itu pasti ada improvement di bagian kamera. Jadi untuk kameranya gue akuin ini bisa jadi ada upgradean daripada seri sebelumnya di One UI 5. Yang jelas buat hasil fotonya menurut gue oke lah, SDR-nya juga cakep, dan juga di berbagai foto lainnya seperti ultrawide-nya pun juga demikian. View angle-nya kelihatan lebar, dan juga antara perbedaan kamera utama dan juga kamera ultrawide di sini perbedaannya nggak terlalu signifikan. Yang dimana kualitasnya masih sama-sama aja, warnanya juga nggak jomplang banget kalau gue lihat. Lalu untuk hasil malamnya pun juga demikian nih, kalian bisa lihat noise-nya bisa diredam dengan cukup baik. Kalau misalnya kita lihat image processing-nya pun juga cukup lumayan cepat nih. Jadi memang nggak begitu lama-lama banget ya. Ya balik lagi, mungkin ini dibantu sama One UI 6 lagi-lagi coy. Jadi memang One UI 6 menurut gua sangatlah ngebantu banget buat image processing dari Galaxy A54 ini. Nah, terus juga yang paling gue suka di sini ada satu fitur yang killer banget dari Samsung nih ya. Walaupun memang fitur ini udah diterapin sama smartphone Android lain sih, yaitu penghapus objek. Yang dimana di sini kalau gue lihat penghapus objeknya itu jauh lebih improve ketimbang si One UI 5 ya teman-teman. Di sini hasilnya kalau kita lihat kelihatan rapi banget, komposisi fotonya juga nggak terlalu banyak eraser, alias penghapusnya itu nggak terlalu banyak. Jadi bener-bener udah dituning dengan cukup rapi di One UI 6 gitu ya. Nah untuk videonya sendiri, kamera depan dan kamera belakang bisa sama-sama 4K 30fps serta Full HD 60fps. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi guys, Galaxy A54 ini bisa rekam sampai 4K 30fps ya. Hasilnya seperti ini. Ini kita pakai lensa ultrawide dan kita pakai lensa kamera utama. Ini kita zoom 2 kali, dan memang perpindahan dari lensa ultrawide ke lensa utama itu agak sedikit nge-lag ya. Hasilnya nge-lag, tidak smooth gitu loh ya. Tapi secara image quality menurut so far so good ya. Terutama buat kamera utamanya ini nih. Kalau misalnya kalian lihat, ini kita rekam di kamera utama dan hasil seperti ini. Stabil juga, nice menurut gue. Tapi kalau gue lihat secara preview memang agak sedikit jello aja. Ini di situ ada kameramen kita lagi nge-B-roll. Ini bisa kita zoom sampai 10 kali. Oke, nice. Nah, buat kamera depan kita rekam di resolusi 4K sama seperti kamera belakangnya tadi ya. Ya 4K menurut gue hasilnya bagus sih ya. Full HD pun juga demikian, tapi 4K menurut gue lebih oke sih. Nanti kita bakalan tes yang Full HD-nya juga nih. Tapi secara image quality buat yang Full HD, yang 4K maksudnya, ini buat yang 4K image quality-nya menurut gue oke sih. Stabil juga, dan kalau kita lihat aren ke atas ini antara awan dan juga objek tuh bisa dipisah dengan cukup baik gitu. Nice ya. Kamera depannya juga demikian, hasilnya ya bisa kalian bantu nilai aja lah ya. Kalau buat selfie tipis-tipis sih ini udah hayu banget, dan menurut gua hasilnya juga udah mirip khasnya Samsung, walaupun agak sedikit warm gitu kalau kita lihat. Terakhir yang gue pengen bahas yaitu masalah desain. Totally secara tampilan Galaxy A54 ini punya perbedaan yang begitu berasa banget ketimbang Galaxy A53. Kalau kita bandingkan dengan Galaxy A53 itu jauh banget, dan kalau kita lihat A54 ini mengikuti DNA dari Galaxy S series cuy. Jadi secara desain ini bener-bener cakep banget. Bagian belakangnya juga udah glass alias kaca ya, jadi udah oke banget, dan ya bikin bobotnya itu agak sedikit berat di angka 202 gram ya teman-teman. Dan seperti biasa Samsung Galaxy A series
selalu ngasih fitur IP67 yaitu water resistant. Jadi itu salah satu fitur yang menurut gua killer banget. Walaupun smartphone Android di harga yang sama udah punya fitur itu juga cuy. Kesimpulannya, apakah Galaxy A54 ini worth it buat dibeli di tahun 2024 mendatang? Jawabannya sangat amat worth it. Mengingat Galaxy A54 ini menawarkan spek yang menurut gue oke. Ditambah lagi secara desain HP ini tuh masih kelihatan timeless banget, jadi nggak ngebosenin. Secara spek juga oke banget, peningkatan upgrade-nya begitu berasa menurut gue. Apalagi yang terakhir yang pastinya adalah harga, karena gue tahu sendiri penonton gue dan orang-orang Indonesia pasti suka banget masalah harga yang murah-murah gitu loh. Harga pun juga jadi sensitif gitu. Nah jadi dengan harga yang segini menurut gue worth it banget. Bahkan kalau gue lihat nih, mendingan Galaxy A54 ketimbang Samsung Galaxy S23 FE. Ya karena memang katanya itu Galaxy S23 FE itu HP rebrandingnya HP ini. Itu sih kata Aldi Nyantai. Cuman kalau misalnya kalian pengen nyerang ya serang ke channel sebelah aja. Tapi yang jelas seperti itu, Galaxy A54 pas waktu gue pakai ini HP bener-bener oke banget dan semenarik itu buat kalian minang cuy. Nah kalau misalnya kalian pengen beli, linknya ada di deskripsi seperti biasa di distributor ponsel ya. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar. Ataupun pengen nanya secara privat, boleh juga DM di Instagram kita di @sarapintekno cuy. Pasti gue balas. Kalau nggak dibalas, DM aja lah ya, langsung coba. Atau pengen join ke komunitas kita, boleh banget, Sarapin Tekno Community. Linknya ada di deskripsi. By the way, itu adalah link Telegram kita. Jadi bisa diskusi bareng-bareng lah di sana ya. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Bye-bye. By the way, hari ini gak ada ayam nih.